Namaku Siska. Malam itu aku sedang makan bersama keluarga besar di sebuah restoran mewah. Di depanku ada segelas minuman yang sejak tadi terus dipaksa ibu mertuaku untuk segera kuminum. Katanya itu minuman spesial. Katanya dibuat khusus untukku. Tapi entah kenapa, sejak datang ke restoran itu aku merasa ada yang aneh. Seorang barista terus memperhatikanku dari kejauhan. Setiap kali mata kami bertemu, dia langsung menunduk dan pergi. Aku baru saja mengangkat gelas itu ketika tiba-tiba seorang pelayan perempuan berlari dari arah dapur sambil berteriak sekuat tenaga. "Jangan diminum, Bu." Seluruh restoran langsung terdiam. Aku membeku. Ibu mertuaku mendadak pucat. Dan sebelum siapapun sempat menjelaskan apa yang terjadi, suamiku mengambil gelas itu dari tanganku lalu meminumnya untuk membuktikan bahwa semuanya baik-baik saja. 3 menit kemudian tubuh suamiku ambruk di lantai restoran. Ternyata, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing. Subscribe agar setiap hari kami bisa menyajikan cerita yang seru dan menarik lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Kalau mengingat semua yang terjadi, kadang aku masih sulit percaya kalau orang yang ingin menghancurkan hidupku adalah ibu mertuaku sendiri. Semuanya sebenarnya dimulai 8 bulan sebelum kejadian di restoran itu. Saat itu ibuku meninggal dunia setelah sakit cukup lama. Sebagai anak tunggal, seluruh harta yang beliau miliki diwariskan kepadaku. Ada beberapa aset, rumah peninggalan keluarga, dan tabungan yang total nilainya hampir 7 miliar rupiah. Jujur saja, saat menerima warisan itu aku sama sekali tidak merasa bahagia. Aku justru lebih banyak menangis karena kehilangan ibuku. Selama berbulan-bulan aku masih sering membuka foto beliau sebelum tidur. Aku masih sering menangis diam-diam di kamar mandi agar suamiku tidak khawatir. Tapi di tengah masa berduka itu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sikap ibu mertuaku berubah drastis. Sebelumnya hubungan kami memang tidak terlalu dekat. Tidak sampai bermusuhan, tapi beliau juga tidak pernah benar-benar menyukaiku. Beliau sering menganggapku tidak cukup baik untuk menjadi istri anaknya. Kalau ada acara keluarga, aku hampir selalu jadi sasaran sindiran. Tapi setelah warisan itu turun, semuanya berubah. Tiba-tiba beliau menjadi sangat ramah. Beliau sering meneleponku, sering menanyakan kabarku. Bahkan beberapa kali membawakanku makanan kesukaanku. Awalnya aku berpikir mungkin beliau mulai menerima kehadiranku sebagai bagian keluarga. Aku bahkan sempat merasa terharu. Sampai akhirnya beberapa kejadian kecil mulai membuatku tidak nyaman. Suatu sore beliau datang ke rumah membawa buah-buahan. Saat kami sedang minum teh, beliau tiba-tiba bertanya, "Siska, uang peninggalan ibumu disimpan di ban mana?" Aku sedikit kaget. Aku tersenyum lalu menjawab sekenanya. Beliau mengangguk pelan. Tapi beberapa menit kemudian beliau bertanya lagi, "Kalau nominalnya sekarang masih utuh atau sudah dipakai?" Aku mulai merasa aneh. Aku menjawab seperlunya lalu mengalihkan pembicaraan. Namun sejak hari itu, topik tentang warisan terus muncul. Kalau bertemu, beliau menanyakan uang. Kalau menelepon, beliau menanyakan aset. Kalau ada kumpul keluarga, beliau selalu membawa pembicaraan ke arah yang sama. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi aku berusaha berpikir positif. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Suamiku juga mengatakan hal yang sama. Katanya aku jangan terlalu curiga pada ibunya. Aku mencoba mengikuti nasihat itu. Sampai suatu malam aku melihat sesuatu yang membuat perasaanku berubah. Malam itu aku sedang membuang sampah di depan rumah. Rumah kami berada tidak jauh dari rumah ibu mertua. Saat berjalan pulang, aku melihat teras rumah beliau masih menyala. Aku melihat ibu mertuaku sedang berbicara dengan seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Usianya sekitar 30-an tahun. Penampilannya rapi. Tapi aku tidak mengenalnya sebagai kerabat keluarga. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun saat aku mendekat, keduanya langsung menghentikan pembicaraan. Pria itu buru-buru berdiri. Ibu mertuaku terlihat kaget melihatku. "Siska, kok malam-malam masih di luar?" Beliau terlihat gugup. Aku menjawab santai lalu berpamitan pulang. Tapi sebelum masuk rumah, aku sempat menoleh. Dan aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Pria itu menyerahkan sebuah map coklat kepada ibu mertuaku. Map yang cukup tebal. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah. Malam itu aku sulit tidur. Aku tidak tahu kenapa. Tapi perasaanku mengatakan ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Beberapa hari berikutnya keanehan-keanehan lain mulai bermunculan. Ibu mertuaku semakin sering menerima tamu yang tidak kukenal. Kadang datang siang.
kadang malam. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu berbeda. Kadang katanya teman lama, kadang katanya rekan bisnis, kadang katanya saudara jauh. Anehnya, aku tidak pernah melihat orang-orang itu sebelumnya. Lalu suatu hari, saat kumpul keluarga di rumah beliau, aku tidak sengaja mendengar namaku disebut dari dalam kamar. Aku sedang mengambil minuman di dapur ketika mendengar suara ibu mertuaku. Pelan sekali, tapi aku yakin itu namaku. Aku berhenti melangkah. Aku mencoba mendengarkan. Sayangnya suara itu terlalu samar. Beberapa detik kemudian pintu kamar terbuka. Ibu mertuaku keluar sambil tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak saat itu firasat burukku semakin kuat. Ada sesuatu yang sedang direncanakan. Dan entah kenapa, aku merasa diriku adalah bagian dari rencana itu. Aku hanya belum tahu sebesar apa masalah yang sedang menungguku. Sampai akhirnya seminggu kemudian, ibu mertuaku membuat pengumuman yang membuat seluruh keluarga langsung antusias. Beliau mengundang kami semua untuk makan malam spesial di sebuah restoran mewah. Katanya ada sesuatu yang ingin dirayakan bersama. Saat semua orang terlihat senang, entah kenapa jantungku justru berdebar semakin kencang. Karena aku merasa, makan malam itu bukan sekadar acara keluarga biasa. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa malam itulah awal dari mimpi buruk terbesar dalam hidupku. Seminggu setelah pengumuman itu, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi ibu mertuaku sudah berkali-kali mengirim pesan ke grup keluarga. Beliau terlihat sangat bersemangat. Bahkan jauh lebih bersemangat dibanding saat ulang tahun atau hari raya. Aku mulai merasa aneh. Karena sampai saat itu beliau masih belum menjelaskan apa sebenarnya yang akan dirayakan. Katanya nanti semua akan tahu saat acara dimulai. Menjelang sore, aku dan suamiku berangkat ke restoran yang sudah ditentukan. Restoran itu cukup mewah. Lokasinya berada di pusat kota. Begitu masuk, aku langsung melihat hampir seluruh keluarga besar sudah hadir. Paman, bibi, sepupu. Bahkan beberapa kerabat yang biasanya tidak pernah datang ke acara keluarga juga terlihat duduk di sana. Aku sempat heran. Acara ini terasa terlalu besar untuk sekadar makan malam biasa. Saat aku dan suamiku mendekati meja utama, ibu mertuaku langsung berdiri menyambut kami. Wajahnya terlihat sangat cerah. Siska akhirnya datang juga. Ayo duduk sini. Beliau bahkan menarik kursiku sendiri. Sikap yang sangat tidak biasa. Biasanya beliau tidak pernah memperlakukanku seperti itu. Aku mencoba tersenyum. Tapi semakin lama, perasaanku justru semakin tidak nyaman. Beberapa anggota keluarga terlihat sering memperhatikanku. Saat aku menoleh, mereka langsung mengalihkan pandangan. Seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak ingin kudengar. Tak lama kemudian acara makan dimulai. Pelayan restoran mulai mengantarkan makanan satu persatu. Semua terlihat normal. Sampai aku melihat seorang pria muda berdiri di dekat area minuman. Pria itu mengenakan seragam barista. Tubuhnya tinggi dan kurus. Wajahnya terlihat tegang. Yang membuatku tidak nyaman, sejak aku datang matanya terus mengarah kepadaku. Awalnya aku mengabaikannya, tapi semakin lama semakin jelas. Setiap beberapa menit dia selalu melihat ke arah mejaku. Seolah sedang menunggu sesuatu. Aku mulai kehilangan selera makan. Saat aku menoleh lagi, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin curiga. Ibu mertuaku berdiri dari kursinya lalu berjalan ke arah area minuman. Beliau menghampiri barista itu. Mereka berbicara sekitar 1 menit. Tidak lama, tapi cukup untuk membuatku bertanya-tanya. Begitu melihatku memperhatikan mereka, ibu mertuaku langsung tersenyum dan kembali ke meja. Aku mencoba bertanya dengan santai. Bu, kenal sama barista itu? Beliau tertawa kecil. Oh itu? Katanya keponakan pemilik restoran. Orangnya ramah. Jawaban itu terdengar biasa saja. Tapi entah kenapa aku merasa beliau sedang berbohong. Karena saat aku kembali melihat ke arah barista tersebut, pria itu justru terlihat gugup. Bahkan hampir menjatuhkan gelas yang sedang dipegangnya. Beberapa menit kemudian makanan utama selesai disantap. Keluarga mulai mengobrol santai. Aku berharap perasaan aneh ini hanya ada di kepalaku. Namun ternyata belum selesai. Saat para pelayan mulai membawa minuman, aku menyadari sesuatu. Semua orang mendapatkan minuman yang berbeda-beda. Ada yang mendapat teh, ada yang mendapat kopi, ada yang mendapat jus. Tapi ketika pelayan tiba di depanku, dia membawa satu gelas tinggi berwarna merah muda yang terlihat berbeda dari yang lain. Aku memandang gelas itu. Aku tidak pernah memesannya. Belum sempat bertanya, ibu mertuaku langsung berbicara. Nah,
Itu khusus buat Siska. Aku menoleh. Khusus? Beliau mengangguk sambil tersenyum. Iya, ibu sengaja pesan minuman spesial buat kamu. Katanya favorit perempuan muda. Coba nanti diminum ya. Semua orang di meja ikut melihat ke arahku. Aku tersenyum kecil. Tapi di dalam hati, rasa tidak nyaman itu kembali muncul. Kenapa hanya aku yang mendapat minuman khusus? Kenapa sejak tadi semua perhatian seperti tertuju kepadaku? Dan yang paling membuatku gelisah, saat aku melihat ke arah area minuman, barista tadi masih berdiri di sana, menatap gelas yang ada di depanku. Bukan menatapku, bukan menatap keluarga, tapi menatap gelas itu. Seolah nasib seseorang bergantung pada apa yang akan terjadi setelahnya. Jantungku mulai berdebar. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin ini benar-benar hanya minuman biasa. Tapi beberapa detik kemudian aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Dari kejauhan, barista itu menggelengkan kepala pelan ke arahku. Sangat pelan. Hampir tidak terlihat. Seolah ingin memberiku sebuah peringatan. Lalu ia langsung pergi menghilang ke balik pintu dapur. Dan saat aku masih mencoba memahami apa arti gerakan itu, ibu mertuaku kembali mendorong gelas tersebut lebih dekat ke arahku. Dengan senyum yang sulit kujelaskan, beliau berkata, "Siska, diminum dulu. Ibu sudah menunggu dari tadi." Saat itulah firasat burukku mulai terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanganku masih memegang gelas itu. Minuman berwarna merah muda tersebut terlihat biasa saja. Tidak ada bau aneh. Tidak ada warna yang mencurigakan. Tapi entah kenapa aku sama sekali tidak ingin meminumnya. Sejak datang ke restoran ini, perasaanku tidak tenang. Tatapan barista itu, tingkah ibu mertuaku, dan cara semua orang seperti memperhatikanku. Semuanya membuat dadaku terasa sesak. "Siska, diminum dong." Suara ibu mertuaku kembali terdengar. Aku tersenyum kecil. "Nanti saja, Bu. Lagi kenyang." Beliau langsung tertawa. "Loh, masa cuma minuman saja ditunda? Ayolah, cicipi sedikit saja." Beberapa anggota keluarga ikut menyahut. "Iya, Siska, dicoba saja. Kelihatannya enak." Aku mulai merasa terpojok. Semua mata tertuju kepadaku. Seolah acara makan malam ini mendadak berubah menjadi acara menontonku minum. Aku melirik suamiku. Untungnya dia tidak ikut memaksa. Dia malah terlihat sibuk mengobrol dengan pamannya. Aku menarik napas panjang, lalu menyentuh gelas itu sekali lagi. Anehnya, saat itulah aku melihat sesuatu. Di balik meja sebelah, seorang pelayan perempuan sedang berdiri sambil memperhatikanku. Wajahnya terlihat tegang, sangat tegang. Saat mata kami bertemu, dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani. Beberapa detik kemudian seorang supervisor restoran menghampirinya. Pelayan itu langsung pergi. Aku mulai semakin bingung. Kenapa semua orang terlihat aneh malam ini? Aku kembali menatap gelas di depanku. Sementara ibu mertuaku mulai terlihat gelisah. Beliau beberapa kali melihat jam tangan, lalu melihat gelasku, kemudian melihat pintu dapur. Berulang kali, sampai akhirnya aku mendengar beliau berbisik sangat pelan. "Kok belum diminum juga?" Aku langsung menoleh. Beliau tersenyum cepat, seolah tidak mengatakan apa-apa. Jantungku semakin berdebar. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. 5 menit berlalu. Suasana meja mulai kembali santai. Tapi ibu mertuaku justru terlihat semakin tidak tenang. Beliau terus mendorong gelas itu ke arahku. "Siska, diminum sekarang ya. Nanti keburu tidak dingin." Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu." Aku pegang gelas itu. Aku angkat perlahan. Dan saat gelas hampir menyentuh bibirku, tiba-tiba terdengar suara kursi tergeser keras dari arah dapur. Brak! Beberapa orang langsung menoleh. Lalu sesosok pelayan perempuan berlari keluar dengan wajah pucat. Itu pelayan yang tadi memperhatikanku. Dia berlari secepat mungkin menuju meja kami. Orang-orang mulai kebingungan. Supervisor restoran mencoba menghentikannya, tapi dia terus berlari. Lalu tepat beberapa langkah dari mejaku, dia berteriak sekeras mungkin. "Jangan diminum, Bu." Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Semua orang langsung terdiam. Sendok dan garpu berhenti bergerak. Musik restoran terasa menghilang. Aku membeku sambil masih memegang gelas. Pelayan itu menunjuk langsung ke arah minumanku. "Jangan diminum. Tolong jangan diminum." Wajahnya penuh kepanikan. Aku bahkan bisa melihat air mata di matanya.
Ibu mertuaku langsung berdiri dari kursi. "Hei, kamu ini kenapa?" Pelayan itu tidak menjawab. Dia terus menatap gelasku. Seolah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi jika aku meminumnya. Seluruh keluarga mulai panik. Beberapa orang berdiri. Beberapa lainnya bertanya-tanya. Aku sendiri tidak mampu berkata apa-apa. Kepalaku terasa kosong. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa pelayan itu sampai berteriak seperti itu? Dan kenapa wajah ibu mertuaku tiba-tiba berubah pucat? Lalu sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Suamiku akhirnya berdiri. Dia terlihat kesal melihat keributan yang semakin besar. Menurutnya semua orang terlalu berlebihan. Dia mengambil gelas yang masih ada di tanganku. Aku bahkan belum sempat mencegahnya. "Sayang, tunggu." Tapi terlambat. Suamiku tersenyum kecil lalu berkata, "Kalau memang ada masalah, biar aku yang minum. Biar selesai semua drama ini." Detik berikutnya, dia langsung meneguk minuman itu di depan semua orang. Satu tegukan besar. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Pelayan perempuan itu menjerit, "Jangan, Pak." Aku merasakan tubuhku langsung dingin. Entah kenapa perasaanku mengatakan sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Sangat buruk. Dan aku sama sekali belum siap melihat apa yang akan terjadi beberapa menit berikutnya. Setelah suamiku meneguk minuman itu, seluruh restoran mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang hanya menatap suamiku. Termasuk aku. Termasuk pelayan perempuan yang tadi berteriak. Dan yang paling membuatku merinding, ibu mertuaku. Wajah beliau berubah pucat dalam sekejap. Bukan wajah orang yang marah. Bukan wajah orang yang terkejut. Tapi wajah seseorang yang melihat sesuatu berjalan di luar rencananya. Suamiku meletakkan gelas kosong itu di meja. Lalu tertawa kecil. "Nah, lihat kan? Tidak ada apa-apa. Kalian terlalu berlebihan." Dia kembali duduk sambil mengambil tisu. Beberapa anggota keluarga mulai menghela napas lega. Ada yang bahkan tertawa karena mengira semua ini hanya kesalahpahaman. Aku sendiri belum bisa tenang. Tatapan pelayan itu masih membuatku takut. Dia masih berdiri mematung. Matanya tidak pernah lepas dari suamiku. Seolah sedang menunggu sesuatu. Dan ternyata, ketakutannya benar. Kurang dari 3 menit kemudian, suamiku tiba-tiba berhenti berbicara. Aku menoleh. Dia memegang kepalanya. "Sayang, kamu kenapa?" Dia tidak menjawab. Wajahnya mulai pucat. Sangat pucat. Keringat muncul di dahinya. Aku langsung berdiri. Suamiku mencoba bangun dari kursinya. Tapi langkahnya goyah. Pegangan tangannya lepas. Lalu, bruk, tubuhnya jatuh ke lantai restoran. Aku menjerit sekuat tenaga. "Suami!" Seluruh keluarga langsung panik. Beberapa orang berlari menghampiri. Ada yang mencoba mengangkat tubuhnya. Ada yang meminta air putih. Ada yang menelepon ambulans. Suasana berubah menjadi kacau dalam hitungan detik. Aku berlutut di samping tubuh suamiku. Tanganku gemetar. Wajahnya terlihat kesakitan. Napasnya tidak beraturan. Matanya bahkan sulit terbuka. Aku hampir menangis saat itu. "Sayang, lihat aku. Tolong lihat aku." Tapi dia tidak mampu menjawab. Di tengah kekacauan itu, aku mendengar suara pelayan perempuan tadi. "Saya bilang jangan diminum. Saya bilang jangan diminum." Suaranya bergetar. Seolah dia juga ketakutan melihat apa yang terjadi. Lalu untuk pertama kalinya, semua orang mulai menatapnya. Manajer restoran datang dengan wajah serius. "Apa sebenarnya yang kamu tahu?" Pelayan itu tampak ragu. Dia melihat ke arah ibu mertuaku. Lalu melihat ke arah area minuman. Dan saat itulah aku menyadari satu hal. Barista yang sejak tadi mengawasi meja kami, sudah menghilang. Aku langsung berdiri. "Mana barista tadi?" Tidak ada yang menjawab. Beberapa pegawai restoran saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Sejak keributan tadi, dia tidak terlihat lagi." Jantungku langsung berdegup keras. Kenapa dia menghilang? Kenapa pelayan itu berteriak tepat saat aku hendak meminum minuman tersebut? Dan kenapa suamiku langsung tumbang setelah meminumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku. Lalu aku melihat sesuatu yang membuatku semakin curiga. Ibu mertuaku. Beliau tidak berada di dekat suamiku. Tidak sedang membantu. Tidak sedang menangis. Beliau justru terlihat sibuk mengambil ponselnya. Tangannya gemetar. Beliau beberapa kali mencoba menelepon seseorang. Tapi panggilannya tidak tersambung. Aku memperhatikan dari jauh.
Dan setiap kali panggilan gagal, wajah beliau semakin panik. Saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Perasaan yang selama ini selalu kutolak. Bagaimana kalau semua ini memang bukan kecelakaan? Bagaimana kalau minuman itu memang bermasalah? Dan bagaimana kalau target sebenarnya sejak awal adalah aku? Beberapa menit kemudian ambulans datang. Petugas medis langsung memeriksa kondisi suamiku. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Aku ikut masuk ambulans. Sebelum pintu ditutup, aku sempat melihat ke arah restoran. Pelayan perempuan itu sedang berbicara serius dengan manajer restoran. Sementara ibu mertuaku berdiri tidak jauh dari sana dengan wajah yang semakin pucat. Beliau terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas sesuatu. Dan aku tahu, malam ini belum selesai. Karena tepat saat ambulans mulai bergerak, manajer restoran memanggil petugas keamanan. Lalu aku mendengar kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Tolong amankan semua rekaman CCTV malam ini. Jangan sampai ada yang dihapus. Saat itulah aku sadar. Apapun yang sebenarnya terjadi malam ini, jawabannya kemungkinan ada di dalam rekaman tersebut. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di lorong rumah sakit sambil menunggu kabar suamiku. Tanganku dingin. Pikiranku kacau. Aku terus teringat kejadian di restoran. Teriakan pelayan itu. Wajah pucat ibu mertuaku. Dan tubuh suamiku yang jatuh tepat di depan mataku. Sekitar 1 jam kemudian, dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan. Aku langsung berdiri. Dokter mengatakan kondisi suamiku sudah stabil. Tidak mengancam nyawa. Tapi hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya zat asing yang masuk ke tubuhnya. Saat mendengar kalimat itu, lututku hampir lemas. Berarti firasatku benar. Minuman itu memang bermasalah. Belum sempat aku mencerna semuanya, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Saat kuangkat, ternyata itu manajer restoran. Bu Siska, kami perlu bertemu. Ada sesuatu yang harus ibu lihat. Nada suaranya terdengar sangat serius. 1 jam kemudian aku kembali ke restoran ditemani seorang sepupu yang membantuku mengurus suamiku. Restoran sudah tutup. Hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan. Begitu masuk ke ruang kantor, aku melihat pelayan perempuan yang menyelamatkanku malam itu. Matanya masih sembab. Dia terlihat sangat tertekan. Namanya Maya. Saat melihatku, dia langsung berdiri. Bu, maaf kalau tadi saya bikin keributan. Aku justru menggenggam tangannya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku yang ada di rumah sakit sekarang. Maya menunduk. Lalu perlahan dia mulai bercerita. Ternyata sejak sore dia sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melihat ibu mertuaku beberapa kali masuk ke area khusus pegawai. Padahal tamu tidak boleh masuk ke sana. Awalnya dia tidak curiga. Tapi kemudian dia melihat ibu mertuaku berbicara diam-diam dengan seorang barista bernama Rian. Mereka terlihat sangat tegang. Maya juga mengaku sempat melihat sebuah amplop berpindah tangan. Saat itu dia mulai merasa ada yang tidak beres. Karena itulah dia diam-diam memperhatikan mereka sepanjang malam. Dan beberapa menit sebelum minuman itu disajikan ke mejaku, Maya melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dia melihat Rian memasukkan sesuatu ke dalam gelas khusus yang diberi tanda namaku. Ruangan langsung sunyi saat Maya selesai bercerita. Aku merasakan darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus marah atau takut. Lalu manajer restoran menyalakan monitor besar di depan kami. Bu Siska, kami berhasil mengamankan rekaman CCTV. Apa yang muncul di layar membuat napasku tercekat. Rekaman pertama memperlihatkan area minuman. Terlihat jelas Rian sedang meracik beberapa pesanan. Lalu ibu mertuaku datang menghampirinya. Mereka berbicara cukup lama. Meski tidak ada suara, gerak-gerik mereka terlihat sangat mencurigakan. Lalu rekaman berikutnya diputar. Kali ini sudut kameranya lebih dekat. Aku menatap layar tanpa berkedip. Dan detik berikutnya, tubuhku langsung membeku. Terlihat jelas Rian mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya. Dia melihat ke kanan dan kiri. Lalu menuangkan beberapa tetes cairan ke dalam satu gelas. Gelas yang sama. Gelas yang kemudian diberikan kepadaku. Aku langsung menutup mulutku. Air mata mulai mengalir. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Yang lebih mengerikan, ibu mertuaku berdiri tepat di sampingnya saat semua itu terjadi. Beliau melihat semuanya. Beliau tidak menghentikannya. Beliau tidak terlihat terkejut. Sebaliknya, beliau justru mengangguk pelan. Ruangan mendadak hening. Tidak ada lagi alasan.
tidak ada lagi penjelasan. Semua orang yang melihat rekaman itu langsung memahami apa yang terjadi. Aku merasa dadaku sesak. Orang yang selama ini kupanggil ibu, orang yang selama ini duduk satu meja denganku, ternyata terlibat dalam sesuatu yang hampir merenggut nyawaku. Saat itulah salah satu petugas keamanan masuk tergesa-gesa ke ruangan. "Pak, kami menemukan sesuatu." Semua orang menoleh. Petugas itu membawa sebuah tas wanita berwarna hitam. Tas milik ibu mertuaku. Ternyata saat kepanikan terjadi di restoran, beliau meninggalkan tas itu dan tidak pernah kembali mengambilnya. Manajer membuka tas tersebut. Awalnya hanya terlihat barang-barang biasa. Dompet, ponsel cadangan, kacamata. Lalu sebuah map coklat tebal muncul dari dalam tas. Map yang langsung membuat wajah semua orang berubah. Karena di bagian depannya tertulis namaku, Siska. Dan saat map itu dibuka, kami semua langsung menyadari, rahasia yang sebenarnya ternyata jauh lebih besar daripada sekadar minuman beracun. Tanganku gemetar saat melihat map coklat itu. Di bagian depannya tertulis namaku dengan huruf besar. Siska. Aku tidak pernah membuat map seperti itu. Aku juga tidak pernah memberikan dokumen pribadiku kepada ibu mertuaku. Manajer restoran meletakkan map tersebut di atas meja. Semua orang yang ada di ruangan ikut mendekat. Aku menarik napas panjang, lalu membuka isinya. Dan dalam hitungan detik, tubuhku langsung lemas. Di dalam map itu terdapat salinan dokumen warisanku, salinan rekening, fotokopi identitas, data aset. Bahkan ada beberapa dokumen yang seharusnya hanya diketahui oleh aku dan notaris keluarga. Aku sampai tidak percaya melihatnya. Bagaimana ibu mertuaku bisa mendapatkan semua ini? Belum selesai sampai di situ. Di bagian paling belakang terdapat beberapa lembar dokumen lain yang jauh lebih mengerikan. Ada surat kuasa, ada formulir pengalihan aset, ada berkas yang sebagian sudah terisi. Dan yang membuatku merinding, namaku tercantum hampir di semua halaman. Seolah seluruh dokumen itu sudah dipersiapkan untuk sesuatu yang sangat besar. Saat itu petugas keamanan langsung menghubungi polisi. Tak lama kemudian beberapa penyidik datang ke restoran. Mereka mulai memeriksa semua barang bukti, termasuk rekaman CCTV. Termasuk map yang ditemukan di dalam tas ibu mertuaku. Aku kembali ke rumah sakit menjelang dini hari. Pikiranku masih kacau. Aku duduk di samping ranjang suamiku yang masih tertidur. Melihat wajahnya membuat dadaku semakin sakit. Kalau malam itu aku tidak ragu meminum minuman tersebut, mungkin sekarang aku yang terbaring di sana. Dan mungkin semua dokumen itu akan mulai digunakan. Keesokan paginya polisi menghubungiku. Mereka memintaku datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Di sanalah semuanya mulai terbuka. Ternyata polisi berhasil menemukan Rian, barista yang menghilang malam itu. Awalnya dia membantah. Dia mengaku tidak tahu apa-apa. Namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV dan bukti percakapan di ponselnya, pertahanannya runtuh. Rian akhirnya mengaku. Dan pengakuannya membuat ruangan menjadi sunyi. Menurut Rian, semua rencana itu bukan muncul mendadak. Sudah disiapkan berbulan-bulan. Ibu mertuaku berkali-kali menemuinya. Bahkan beberapa pertemuan dilakukan jauh sebelum acara makan malam keluarga itu direncanakan. Rian mengaku diberi sejumlah uang untuk membantu menjalankan rencana tersebut. Saat mendengar itu, aku menutup wajahku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan hal seperti itu kepada menantunya sendiri? Lalu polisi menunjukkan satu bukti lagi. Percakapan pesan yang berhasil mereka amankan. Dalam pesan itu, ibu mertuaku berkali-kali membahas tentang warisanku, tentang aset, tentang rekening, tentang 7 miliar rupiah. Dan untuk pertama kalinya, motif sebenarnya mulai terlihat jelas. Bukan karena dendam, bukan karena kebencian, tapi karena keserakahan. Ibu mertuaku ingin menguasai seluruh warisan yang ditinggalkan ibuku. Beliau percaya bahwa uang itu seharusnya menjadi milik keluarga anaknya. Beliau bahkan pernah menulis dalam salah satu pesan bahwa setelah aku tidak ada, semua urusan akan menjadi jauh lebih mudah. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak sanggup membacanya sampai selesai. Saat itulah pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang polisi masuk membawa kabar baru. Ibu mertuaku sudah ditemukan. Beliau sedang diperiksa di ruangan lain. Aku menoleh. Jantungku berdebar. Untuk pertama kalinya sejak malam kejadian, beliau akhirnya harus menghadapi semua bukti yang ada.
rekaman CCTV, pengakuan Rian, dokumen warisan, dan semua pesan yang berhasil ditemukan polisi. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Tapi yang paling membuatku penasaran bukanlah apa yang akan dikatakan ibu mertuaku, melainkan bagaimana reaksi suamiku nanti. Karena sampai saat itu, dia belum mengetahui seluruh kebenaran yang sebenarnya. Dan aku tahu, saat dia melihat semua bukti itu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. 2 hari setelah kejadian di restoran, kondisi suamiku akhirnya membaik. Dia sudah bisa duduk, sudah bisa berbicara. Meski tubuhnya masih lemah, setidaknya aku bisa bernapas sedikit lega. Namun ada satu hal yang belum kulakukan. Aku belum menceritakan seluruh kebenaran kepadanya. Selama 2 hari itu aku hanya mengatakan bahwa polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Aku belum siap melihat reaksinya. Karena orang yang terlibat bukan orang lain, melainkan ibunya sendiri. Siang itu polisi datang ke rumah sakit. Mereka membawa salinan rekaman CCTV, dokumen hasil penyelidikan, dan berita acara pemeriksaan. Aku duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan suamiku. Petugas mulai menjelaskan semuanya. Awalnya suamiku terlihat tenang. Dia mendengarkan satu persatu. Tapi ketika rekaman CCTV diputar, ekspresinya mulai berubah. Dia melihat sendiri bagaimana Rian mencampurkan cairan ke dalam minuman yang seharusnya kuminum. Dia melihat sendiri bagaimana ibu mertuaku berdiri tepat di samping Rian. Dan dia melihat sendiri bagaimana ibunya tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Wajah suamiku perlahan memucat. Dia masih berusaha menyangkal. Mungkin ibu tidak tahu. Mungkin ibu cuma ada di sana. Tapi beberapa menit kemudian polisi menunjukkan bukti lain. Percakapan pesan, dokumen warisan, surat kuasa, dan pengakuan Rian yang sudah direkam secara resmi. Semua bukti itu mengarah pada satu orang. Ibu mertuaku. Ruangan menjadi sunyi. Suamiku menatap kosong ke depan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Lalu tiba-tiba dia menangis. Bukan menangis pelan, tapi tangisan seorang anak yang baru menyadari kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Aku hanya bisa menggenggam tangannya. Dia menutup wajahnya. Berkali-kali meminta maaf kepadaku. Maaf, aku tidak percaya sama kamu. Maaf aku selalu membela ibu. Maaf aku tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu aku ikut menangis. Bukan karena marah. Bukan karena sakit hati. Tapi karena akhirnya aku merasa didengar. Selama berbulan-bulan aku memendam semua kecurigaan sendirian. Dan akhirnya kebenaran muncul dengan caranya sendiri. Seminggu kemudian proses hukum berjalan. Kasus ini mulai diketahui keluarga besar. Untuk pertama kalinya, orang-orang yang selama ini selalu membela ibu mertuaku akhirnya melihat semua bukti. Tidak ada lagi yang bisa membantah. Tidak ada lagi yang bisa menutupinya. Saat polisi membawa ibu mertuaku keluar untuk proses penahanan, suasananya sangat berbeda dibanding biasanya. Beliau tidak lagi terlihat angkuh. Tidak lagi terlihat percaya diri. Beliau hanya menunduk. Beberapa kerabat bahkan tidak sanggup menatap wajahnya. Rasa malu menyelimuti seluruh keluarga. Orang yang selama ini paling sering menilai orang lain, ternyata menyimpan rencana paling kejam. Aku berdiri cukup jauh saat itu. Ibu mertuaku sempat menoleh ke arahku. Matanya penuh air mata. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua pilihan yang beliau ambil telah membawa dirinya sendiri ke titik itu. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Rian dan ibu mertuaku sesuai peran masing-masing dalam kasus tersebut. Dan untuk pertama kalinya sejak ibuku meninggal, hidupku terasa tenang. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kecurigaan. Tidak ada lagi tekanan yang selama ini menggerogoti pikiranku. Suamiku juga berubah. Dia menjadi jauh lebih perhatian. Dia berusaha memperbaiki semua luka yang pernah terjadi. Suatu sore kami berdua mengunjungi makam ibuku. Aku membawa bunga kesukaan beliau. Kami duduk cukup lama di sana, menikmati angin yang berhembus pelan. Lalu tanpa sadar air mataku jatuh. Aku menatap foto kecil ibuku yang terpasang di batu nisan. Bu, warisan yang ibu titipkan berhasil aku jaga. Aku tidak kehilangan semuanya. Dan aku akhirnya berhasil melewati semua ini. Suamiku menggenggam tanganku. Aku tersenyum di tengah air mata. Karena untuk pertama kalinya, setelah begitu banyak pengkhianatan, ketakutan, dan rasa sakit, aku tidak merasa menjadi korban lagi. Aku merasa menjadi pemenang.
Bukan karena 7 miliar rupiah itu masih menjadi milikku. Tapi karena kebenaran akhirnya menang. Dan orang-orang yang mencoba menghancurkan hidupku, akhirnya menerima akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tamat.